Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu bikin geger dan bikin ngeri. Pelanggan yang punya batu ini minta gosokin batu. Katanya ini bongkahan batu akik akhir zaman. Batu ini ditemukan sama si abang ini, pemirsa. Awalnya si abang ini pas lagi hujan rintik-rintik, berjalan di jalan setapak, tiba-tiba abang ini tergelincir. Kebetulan pas si abang ini tergelincir, pemirsa, lokasinya nggak jauh dari sungai. Nah, di saat si abang ini mencuci kakinya di sungai, pemirsa, abang ini dikagetkan dengan sebuah benda yang lagi melayang-layang di air deras. Kadang benda tersebut melaju kencang ke atas melawan arus air, dan kadang-kadang benda tersebut, pemirsa, melaju kencang ikutin arah arus air. Si abang ini penasaran, lalu dikejarnya, pemirsa. Nah, dapatlah benda itu, pemirsa. Pas ketangkap sama si abang ini, benda tersebut berbobot, gak berat seperti batu. Nah, ini dia, pemirsa, batunya. Empunya batu ini minta dibuatkan batu cincin. Benar ngeri-ngeri sedap. Gimana nggak ngeri, pemirsa? Air saja batu ini layang-layang sendiri. Takutnya batu ini pas digosoknya, pemirsa, yang juga ke kepala. Oh iya, pemirsa semua, doakan ya saya agar selamat menggosok batu ini. Seperti biasa, apapun batunya, pemirsa, kalau akan kita bentuk menjadi batu cincin, benar-benar kita perhatikan urat, motif, teksturnya, warna dan coraknya, itu penting. Soalnya pelanggan kita menyerahkan kepada kita, pemirsa. Menurut pelanggan kita yang punya batu ini, namanya kita sudah biasa menggosok batu sehari-harinya. Jadi pelanggan kita yang punya batu ini mempercayakan kepada kita agar batu ini digosokin menjadi batu cincin sebagus mungkin. Kita belah-belah, kita potong batu ini, kita ambilkan motifnya yang paling unik dan antik. Kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Seterusnya kita proses sampai menjadi batu cincin. Kira-kira seperti apa batu ini nanti jadinya setelah jadi digosok? Agar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya nanti, pemirsa, mari kita simak videonya sampai habis. Seperti biasa, pemirsa, dikarenakan batu yang kita gosok kali ini batu bongkahan akhir zaman, benar-benar ngeri. Biar saya bersemangat menggosok batu ini, mohon didukung dan disupport ya, pemirsa, dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan tekan juga tombol loncengnya, pemirsa, dan isi kolom komentar. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman lainnya, pemirsa, agar teman lainnya dapat informasi juga tentang batu ini. Selesai kita dapatkan polanya di mesin potong, segera kita lanjutkan proses penggosokannya, pemirsa. Kita mulai seperti biasa. Tahap awalnya bagian bawahnya dulu kita gosok. Oh iya, pemirsa, mengingat akhir-akhir ini sudah banyak juga kita dengar keterangan-keterangan dan informasi dari Pak Ustadz dan Kiai. Benar juga katanya, pemirsa, kita sudah berada pada fase akhir zaman, dimana di akhir zaman ini, pemirsa, sudah banyak terjadi keanehan di mana-mana. Tanda-tanda dan ciri-cirinya sudah mulai bermunculan. Awal-awalnya bikin heboh, pemirsa. Di Sulawesi terjadi bencana musibah. Tanah yang tadinya datar, banyak pepohonan, banyak rumah, tiba-tiba tanahnya bergeser, bergerak. Rumah dan pohonnya, pemirsa, ditelan bumi. Lumayan banyak juga korban jiwa yang ikut keseret ke dalam tanah. Dan akhir-akhir ini, pemirsa, di Jawa Barat, di daerah Purwakarta, daerah Brebes, bencana banjir bandang di mana-mana. Sudah tidak bisa lagi, pemirsa, dibaca dengan ilmu geografi. Yang awalnya tadinya panas terik, tiba-tiba datang air bah, banjir bandang. Kalau dulu mah, pemirsa, kalau bakalan terjadinya banjir bandang itu harus hujan lebat dulu.
sekian hari atau sekian jam. Nah sekarang tiada angin, tiada hujan, banjir bandang. Banyaklah pokoknya pemirsa. Keanehan-keanehan yang lain nggak disebutkan. Nah ini termasuk batu yang kita gosok kali ini pemirsa. Batunya bisa melayang, melompat-lompat sendiri. Mungkin gara-gara itu pemirsa, si abang yang punya batu ini menamakan batu ini bongkahan batu akik akhir zaman. Sudah selesai kita gosok di mesin gurinda pemirsa. Lanjut ke proses pengkilapan. Kita gunakan amplas kasar ukuran 320 dan yang halusnya seperti biasa ukuran 1000. Amplas sudah terpasang. Lanjut kita amplas bagian bawahnya terlebih dahulu hingga rata dan halus. Seterusnya kita pasang dengan stick bagian bawahnya untuk melanjutkan proses amplas bagian atasnya biar nanti bisa simetris. Oh ya pemirsa, berhubung sudah banyak terjadi tanda-tanda akhir zaman, kami selaku umat Islam menghimbau, marilah kita memperbanyak amal, persiapkan diri. Masalah musibah dan ajal itu datangnya tidak bisa diprediksi. Yang penting kita berusaha maksimal mungkin pemirsa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya semoga kita semua pemirsa meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Selesai sudah proses pengamplasan kasar, kita ganti amplasnya yang lebih halus. Lanjut kita proses pengamplasannya. Lanjut lagi kita amplas batu ini sampai halus dan mengkilap di amplas yang 1000. Tetap ya pemirsa, kita finishing lagi menggunakan serbu intan. Sudah selesai proses amplas. Lanjut setelah ini ringnya dulu kita amplas menggunakan amplas yang kasar ukuran 150. Tampaknya tebal betul pemirsa bagian leher pada ring. Kita tipiskan bagian pinggirnya agar nanti mudah diketrik. Ringnya sudah rapi, segera kita siapkan kulit poles dan minyak baby oil pemirsa. Kita tuang serbu intan. Kita oles minyak baby oil sebagai pelumas. Kita poles-poles sampai halus dan mengkilap-kilap batu ini. Sudah mengkilap semua, dipoles atas dan bawah. Lanjut kita pasang ringnya menggunakan selongsong besi seperti biasa, dan kita ketrik bagian lehernya menggunakan palu dan paku. Kita ketrik sampai rapat-rapat. Pemasangan ring sudah selesai. Lanjut kita kikir lagi bekas ketrikannya biar kelihatan lebih rapi. Aha, batu akhir zaman sudah selesai. Kita proses penggosokannya. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana hasilnya pemirsa. Ternyata begini hasilnya pemirsa. Benar dipakai di jari, batu ini agak getar-getar. Apakah batu ini akan melompat lagi? Tuh kan pemirsa coraknya, warna kuningnya lumayan kontras dengan warna hitamnya. Corak dan motifnya kelihatan sedikit ngeri. Oh ya pemirsa semua di rumah, coba perhatikan batu ini. Kira-kira ada motif apa yang menempel pada batu ini? Sekilas saya melihat ada muka jin pemirsa. Mukanya agak bopeng-bopeng. Dan sekilas juga saya melihat motif mata satu. Kalau begini ada motif kuyangnya. Masih penasaran batu ini apakah tembus di sorot cahayanya pemirsa? Kita coba ya. Oh ternyata tidak tembus ya pemirsa. Ini berarti batu ini jenisnya batu badar akhir zaman. Semoga yang punya batu ini senang dengan hasilnya.